Bilangnya begini, waktu hari Kamis ya ibu tutup aja nggak buka. Padahal sih nggak tutup Mangai. Berarti kan persaingan sampai segitunya Mangai. Begitu dicek kontrol di sana di ahli spiritual ternyata iya Mangai. Warung saya tuh jadi di Jala Sutra Mangai. Datanglah sesosok makhluk. Itu kan foto anak saya dan anaknya dia kan dibawa Mangai. Datang sesosok makhluk, ternyata yang ditunjuk anak saya Mangai. Pulang dari situ, itu dagang tuh Mangai, dagang. Itu trap lagi Mangai. Omset zaman dulu Mangai ya. Per hari itu zaman dulu bisa 6 juta Mangai. Terus terang jujur saya waktu itu mempunyai istri sebenarnya 4 Mangai. Di kalangan supir udah umum ya? Kalau dibilang umum nggak juga Mangai. Mungkin saya matanya mata keranjang atau apalah jadi playboy ini ya Mas John. Gitu. Pengalaman Mas John dalam mencari pesugihan seringkali didapat dengan cara tidak sengaja. Kali ini ia mendapat petunjuk pesugihan dari orang tak dikenal yang menawarkan ritual di sebuah gunung di wilayah Pantura. Tanpa pikir panjang, ritual langsung dijalankan oleh Mas John. Mas John, apa kabar Mas John? Alhamdulillah baik. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sobat MM dimanapun sobat berada, mudah-mudahan sehat selalu ya. Hari ini Mang Ei dan tim kembali menghadirkan Mas John. Mas John, kemana aja selama ini? Ya, sibuk apa? Kesibukannya sehari-hari biasa Mang Ei. Kalau ada bos ngebel ya baru berangkat gitu. Nggak kayak dulu ya? Nggak kayak dulu standby terus jarak jauh luar kota nggak. Sekarang sih hanya kotaan aja Mang Ei. Jaga ini kondisi. Iya, kondisi gitu. Baik Mas John, ini kembali mendapatkan tawaran pesugihan ya? Iya Mang Ei. Pesugihan di tahun 2015. 2013 sampai 2015. Pesugihan anak tunggal. Anak tunggal Waduh, yang ingin dibadalkan seorang anak tunggal Mang Ei. Harus anak tunggal ya? Harus anak tunggal di situ Mang Ei. Oke, gimana kisahnya? Sobat jangan kemana-mana. Dan MM ucapkan banyak terima kasih kepada sobat yang sudah selalu support Malam Mencekam ya. Sebelum nonton Mas John, jangan lupa sholat dulu biar nontonnya jadi lega. Betul, betul. Malam Mencekam, semakin malam semakin mencekam. Inilah Mas John. Jadi begini Mang Ei. Itu kisaran saya masih ingat betul ya ini karena menyangkut keluarga saya Mang Ei ya. Masih ingat betul itu tahun 2013 sampai kurang lebih tahun 2015 lewat dikit lah istilahnya 2015 akhir gitu. Itu memang menyangkut keluarga saya sendiri Mang Ei, yang saya nggak duga lah, yang saya nggak duga waktu itu yang namanya supir Mang Ei ya. Terus terang jujur saya waktu itu mempunyai istri sebenarnya 4 Mang Ei. Istri Mas John 4? Dulu saya sempat ngalamin punya istri 4. Sekarang sudah jadi Sekarang berapa? udah enggak, yang terakhir sama yang ketiga itu udah enggak berumah tangga lagi. Tinggal yang ke-1 sama yang kedua aja Mang Ei. Di kalangan supir udah umum ya? Kalau dibilang umum enggak juga Mang Ei. Mungkin saya matanya mata keranjang atau apalah jadi playboy ini ya, Mas John. Gitu. Mungkin gitu ya. Jadi setiap kota Mas John punya istri nih? Dulu ya, jadi bukan setiap kota ada. Di Cirebon itu saya 2 Mang Ei. Di Bandung 1 sama di Kuningan 1. Yang di Cirebon 2 ya sampai sekarang. Waktu itu tahun 2013 sampai tahun 2015 ya termasuk rumah tangga yang singkat Mang Ei. Dengan yang nomor 3 itu saya, dengan istri yang nomor 3 itu termasuk singkat lah rumah tangga. Bisanya singkat apa Mang Ei? Jadi begini, dia itu istilahnya ingin mengambil anak saya Mang Ei. Saya itu kenal sama perempuan itu memang kenal bukan di rumah Mang Ei. Dengan perempuan itu kenal saya di warung. Kalau supir tuh istilah ngomong kasarnya
Ya kalau lagi berangkat memang kelihatannya uangnya banyak Mang. Ternyata kan itu uang kas. Istilahnya saya keluar dari garasi membawa uang misalkan kas buat Cigading PP zaman dulu 4,5, 4,5 juta. Ya kelihatannya banyak, masuk POM juga udah habis semua uang buat beli solar Mang. Kan bilang gitu. Pada akhirnya saya tuh ngobrol-ngobrol, kenal, akhirnya saling suka lah gitu Mang. Nah setelah saling suka kami hubungan sampai kelewat batas sampai saya nikah itu Mang. Saya kawin si perempuan tersebut. Saya nggak mau nyebutin namanya Maya karena dia bagian dari kisah hidup saya. Jadi saya nggak bisa menyebutkan namanya. Setelah saya nikahi, saya boyong Mangai. Boyong itu saya bilang kalau saya mau nikahin kamu, cuman tolong kamu jangan hidup di warung istilahnya. Di rumah aja. Jadi saya tuh istilahnya ngentas dia lah Mangai. Ngentas dia dari warung. Yang namanya istri saya tadinya kerja di warung Mangai, yang dulunya kerja di warung, jadi dia kan tahu semua Mangai. Cara istilahnya cara masak, cara penyajian, cara berdagang itu, jadi dia intinya basicnya pedagang lah. Sudah punya keahlian lah istilahnya, keterampilan untuk ya masak, ya ngelayan istilahnya menyajikan apa, ngelayanin pelanggan lah. Kan waktu dulu panggil saya Aya, Mangai. Kalau bisa sih saya tuh minta modal buat kesibukan sehari-hari, bilang gitu. Terus saya, emangnya kamu mau capek? Kata saya. Kalau orang jualan kan capek Mangai. Kamu mau nggak? Kamu mau capek? Nggak apa-apa, saya capek nggak apa-apa. Dia bilang gitu, itu untuk kesibukan sehari-hari saya yang namanya orang di madu Mangai. Kan jadi saya jarang pulang. Istri yang sini 1 minggu sekali, di satu istri yang ini ya tahu sendirilah kalau orang ngemadu tuh. Nah di situ saya memaksakan Mangai. Jadi saya uang nggak punya, istilahnya belum cukup lah, bukan nggak punya, belum cukup. Terus saya pinjam ke bos saya Mangai. Di situ saya pinjam 7 juta Mangai. Saya kasihkan sama istri saya. Cuman istri saya suruh ngomong ke saya. Bilang sama Pak Kuwu, saya itu mau ngontrak tanah bengkok Mangai. Jadi kalau di desa kan ada tanah desa ya Mangai, namanya tanah bengkok itu. Waktu itu saya murah Mangai. Cuman 850.000 1 tahun. 1 tahun loh Mangai. Karena memang tanah tidak produktif. Terus uang segitu kan masuknya ke kas desa. Nah saya dikasih sama Pak Kuwu, setelah saya ngomong sama Pak Kuwu ngizinin saya mau buka warung, kata saya. Saya diantar sama Raksa Bumi yang ngasih tahu lokasinya. Emang sih pinggir jalan Mangai. Pinggir jalan, lalu lintas ya kalau siang ramai. Dikasih tahu sama Raksa Bumi, ini apa namanya tanahnya. Awas jangan sampai lebar-lebar, karena kalau lebar itu kan lagi di sawah, kasihan yang nyawa, bilang. Saya itu dapat 4 meter, lebar panjang 5 meter Mangai. Kan cukup untuk warung nasi. Istilahnya luas segitulah, untuk warung nasi biasa sih cukup. Nah di situ setelah saya ngomong sama Raksa Bumi, oke lah kalau saya dikasihnya segitu. Akhirnya saya pulang lagi ke balai desa. Di balai desa saya selesaikan Mangai, uang sewa 850.000 1 tahun itu, tanah bengkok saya sewa. Istri saya itu punya adik Mangai, adiknya itu laki-laki. Jadi daripada nyuruh orang Mangai, mending kita kerja berdua aja gitu. Jadi saya izin ke bos, setelah izin ke bos saya libur 1 jalan. 1 jalan tuh dalam artian 1 rit Mangai. Bos saya izin 1 rit saya mau libur. Saya bilang begitu, bos mengiyakan. Saya dengan alasan capek Mangai. Udah gak apa-apa kalau kamu capek, nanti supir serep yang bawa. Nah di situ saya libur, akhirnya ketrak-ketrok 2an Mangai sama adik ipar saya. Si Mas Gimin berangkat, gak ikut ngebantuin saya. Dalam artian ketrak-ketrok itu membangun.
membangun warung tersebut Mang. Yang saya nggak bisa apa-apa saya paksain aja lah demi mengirit itu modal Mang. Karena uang segitu saya pinjam di bos itu 7 juta Mang. Ketrek yang hitungannya 2 hari selesai. Ini berhubung yang kerjanya istilahnya bukan orang yang terbiasa. Jadi itu nyampe 1 minggu Mang. Nyampe 1 minggu, setelah 1 minggu warung jadi, akhirnya belanja. Barang-barang istilahnya perabot, barang-barang untuk bahan masakannya gitu, belanja sayuran apa segala macam. Nah di situ sudah beres semua. Warung buka pertama juga saya nggak pakai penglaris, nggak pakai apa Mang. Pikir saya begini, saya nggak mau nih istilahnya pakai yang begituan. Saya nggak mau ngajarin istri saya istri yang ketiga saya ngajarin menggunakan cara-cara seperti itu, saya nggak mau. Cukup saya, istri tua saya aja yang tahu gitu. Mulai berdagang itu tahun 2013 ya Mang. Mulai jalan, berdagang terus. Nah, dalam hitungan bulan itu bagus Mang. Bagus. Karena apa Mang? Di jalan itu istilahnya jalan toang lah, kanan kiri sawah. Nah di situ nggak ada yang namanya warung nasi Mang. Jadi warung nasi itu istri saya aja sendiri. Posisinya pinggir sawah, terus jalan raya itu memang ramai. Nah di situ ada salah satu pom bensin baru Mang. Waktu saya buka, nah di situ bangun pom bensin baru. Ada satu-satunya pom bensin di jalan itu. Memang kalau siang itu ramai Mang. Ramai, cuman selepas maghrib itu udah nggak ada orang. Udah toang, jalan toang. Saya tetap berangkat Mang. Jalan, saya tetap di mobil tetap. Warung sudah berjalan. Kurang lebih itu 6 bulan 7 bulan. Istri saya itu ngasih kabar baik lah. Ini gini istilahnya dagang maju lah. Penghasilan lumayan cukup. Kalau bisa sih nanti ngomong lagi ke Pak Kubu. Pak Kubu minta tanah lagi istilahnya diperluas Mang. Saya ngomong lagi ya biarpun saya nikahnya nikah siri ya Mang. Tapi kan sah Mang, di mata agama kan sah saya. Ya di lingkungan desa saya juga orang mengetahui semua. Nah, setelah itu saya ngomong lagi ke kepala desa, ke Pak Kubu. Pak Kubu begini, Pak Kubu kata saya itu. Saya itu pertama-tama saya ngucapin terima kasih sama Pak Kubu. Karena saya dikasih tempat di situ, terus istri saya bisa jualan di situ. Alhamdulillah Pak Kubu, ada lebihnya sedikit kata saya tuh. Terus gimana? Nah, saya minta tolong Pak Kubu, berhubung konsumennya pelanggannya makin banyak, terus kadang-kadang orang nggak sabar dengan tempat yang bergantian, akhirnya kadang orang itu pergi dengan sendirinya. Nah di situ Pak Kubu mengizinkan Mang. Ya saya mau minta ini lagi Pak Kubu diperluas, jadi yang tadinya 4 kali 5 jadi 4 kali 10 Mang. Karena dikasih 4 kali 5 lagi. Jadi warung makan istri saya itu panjang Mang. Beres karena istri saya sudah punya penghasilan jadi nggak nyuruh saya Mang. Nyuruh tukang. Kalau istilahnya kan beda kerjaannya tukang sama kerjanya ya bukan tukang gitu kan. Jadi yang saya terapkan di warung istri saya itu sistem prasmanan Mang. Ya macam-macam masakannya. Ada jengkol, ada lalaban, ada sambal, ada opor ayam, ayam goreng, termasuk ikan bakar juga ada. Waktu zaman segitu mah. Itu warung saya ramenya minta ampun. Istri saya itu. Omset zaman dulu Mang ya. Per hari itu zaman dulu bisa 6 juta Mang. Per hari itu. Mobil tuh ngantai parkir tuh. Luar biasa ya? Luar biasa, makanya mobil juga sampai ngantai Mang. Mobil juga parkiran sampai ngantai. Jadi posisinya di jalan raya itu ya? Saya posisinya di tengah-tengah sawah, pinggir jalan raya, ramai. Cuman punten nggak bisa saya sebutkan karena ini menyangkut keluarga saya Mang ya, terus menyangkut desa tersebut lah gitu. Nah,
Itu kan istri saya kan di rumah ada yang bantuin 3 orang mangai. Yang di warung tuh 2 orang. Jadi yang di rumah buat masak, buat belanja, buat apa, segala-gala itu 3 orang. Nah yang di warung itu 3 orang mangai. Tapi saya ngambil dari saudara semua. Dari saudara istri saya semua. Bukan dari orang lain tuh mangai, bukan. Itu kurang lebih itu berjalan 8 bulan, 9 bulan mangai. Setelah nambah tempat itu, nambah kontrakan tanah itu, nambah tempat, memanjang lah gitu. Nah, jadi waktu itu omset itu menurun mangai. Jelek. Yang tadinya beras mangai 30 kilo, itu kalau masak itu 30 kilo mangai. Sampai turun drastis. 25, 20, sampai 15, sampai 10 kilo mangai. Sampai 10 kilo. Nah, ini yang bikin anehnya lagi mangai. Yang bikin anehnya lagi, nasi, itu saya masak nasi kan jam 4 mangai, pagi jam 4. Itu jam 8 diangkat, airnya ngucur mangai. Basi itu mangai. Si nasi itu jadi basi. Dah, saya nggak tahu mangai. Yang tahu kan istri saya. Karena saya tetap berangkat mangai. Berangkat. Nah terus yang namanya pepes ayam, itu pepes ayam itu dibuka belatungan tuh mangai. Belatungan tapi kayak dapat ngasih bawang goreng tuh mangai. Kan aneh. Begitu dibuka pepesnya hidup, belatungnya tuh mangai. Sedangkan pepes kan direbus lama mangai. Berjam-jam. Supaya empuk, supaya istilahnya kan pepesnya di situ istri saya itu tulang lunak mangai. Tuh, udah. Nah, pertama yang ketahuan mangai, yang pertama ketahuan. Itu dia ngambil ayam goreng, kata istri saya, ayam goreng mulus semua mangai. Mulus semua. Pas ada seorang perempuan ya, dia pegawai dia. Bawa mobil, minggir. Biasa dia memang pelanggan tetap mangai. Ambil ayam goreng kan ambil sendiri mangai. Nasi, ayam goreng, terus sambal lalaban, dia sarapan makan di situ. Begitu habis itu baru duduk di meja, dia kembali lagi. Bu, kok ayamnya ada bilatungnya? Bilangnya gitu mangai. Masya Allah, dia kata istri saya mangai. Masya Allah. Akhirnya dilihat, oh iya ada belatungnya. Tapi yang lain gak ada belatungnya mangai. Nah di situ turun drastis omset. Yang tadinya 6 juta paling mentok 4 juta. Waktu kehancuran itu bisa sampai 800 ribu mangai. Per hari itu sampai 800, turunnya terjun bebas mangai. Terjun bebas. Nah bahkan malah yang lebih sakit nih mangai, yang lebih sakit. Ada seorang pelanggan, itu pelanggan biasa, yang lebih sakit. Bilangnya begini, waktu hari Kamis ya ibu tutup ya aja nggak buka. Dia makan hari Minggu mangai sama keluarganya. Kan enak lesehan sih kalau bawa keluarga mangai. Bu, waktu hari Kamis ibu ini warung tutup ya. Padahal sih nggak tutup mangai. Berarti kan persaingan sampai segitunya mangai. Benar-benar ingin menutup usaha saya. Itu yang bikin aneh saya mangai. Di situ nggak ada warung nasi tuh nggak ada mangai. Maksudnya disaingin apanya gitu loh. Karena di situ nggak ada warung nasi selain warung saya mangai. Begitu. Lantas istri saya itu ngebel ke saya. Sini aja ada yang perlu diomongin. Saya pulang ke rumah istri yang nomor 3 itu yang jualan warung nasi itu. Cerita dari A sampai Z cerita semua sama saya. Saya bilang kalau saya kan istilahnya udah nggak aneh mangai. Ya dalam dunia yang seperti itu saya nggak aneh. Saya bilang begini, wah ini sih harus cari istilahnya tameng lah, kata saya begitu. Nah di situ pas itu hari Minggu saya nggak berangkat mangai. Hari Minggu saya nggak berangkat. Nah saya kan bilang tadi di situ ada pom bensin baru ya mangai. Nah pom bensin itu tutupnya sampai jam 12 mangai, enggak sampai 24 jam, tutup jam 12. Karyawan pom bensin itu juga kalau makan ke warung saya dah enggak ada warung lagi. Ada salah satu karyawan yang makan ke saya bilangnya begini, Pak
kok sekarang jualannya sepi? Iya, kata saya tuh, sayanya jarang di sini sih. Saya bilang gitu. Saya berangkat terus, makanya Pak aja warung harus ditungguin. Lah maksudnya apa Mas? Saya bilang gitu. Warung gak ada yang hilang, gak ada yang nyuri, gak ada yang apa, kok warung aman harus ditungguin. Saya mau cerita Pak. Cerita apa? Jadi dia si karyawan SPBU ini tahu Mang. Waktu warung saya dikerjain itu tahu. Jadi waktu itu hari Selasa Mang. Hari Selasa warung saya setelah maghrib kan tutup Mang. Mau maghrib aja udah beberes. Mau maghrib udah beberes. Nah setelah beres tutup, saya memang waktu itu gilirannya bukan di istri yang ketiga, gilirannya ke istri yang kedua. Jadi sekitar jam 10-an ada seorang laki-laki dan perempuan naik motor Mang. Yang perempuannya turun, yang laki-lakinya di atas motor. Tapi motor nggak dimatiin Mang. Motor nggak dimatiin. Si perempuan tersebut itu sambil seperti nawurin garam gitu Mang. Tawur dari ujung warung saya sampai ke ujung. Nah, si petugas SPBU ini, karyawan SPBU ini curiga Mang. Dikirain mau nyuri si orang itu Mang. Diliatin aja dari jauh itu. Pikirnya dia kalau dia masuk ngambil tabung gas atau ngambil apa mau dia samperin gitu. Cuman waktu itu kok hanya perempuannya aja yang turun. Terus didetainin sama dia, si perempuan atau laki-lakinya itu nggak masuk ke warung Mang. Hanya di luaran. Di luar warung, pelataran warung, tempat parkir warung. Nah sambil ngawur-ngawurin nggak tahu garam, nggak tahu apalah, nggak tahu tanah apalah, nggak ngerti itu. Si karyawan SPBU tersebut cerita seperti itu. Ditawurin terus dia mercikin air Mang. Nyirat-nyiratin air. Nah di waktu nyirat-nyiratin air karyawan SPBU itu baru sadar. Wah ini warungnya ibu mau dibikin bangkrut, akhirnya dia nyamperin Mang. Nyamperin, mungkin si laki-laki dan perempuan itu merasa takut lah gitu. Langsung perempuannya dibonceng langsung kabur. Ya jaraknya dari warung saya ke ke SPBU itu paling 50 meter juga nggak ada, kurang. Nah itu di hari Selasa Mang, di hari Selasa. Nah hari Kemisnya itu ada pelanggan yang bilang, ya tadi yang sekeluarga itu bilang begini. Ibu ini waktu hari Kamis tutup ya, warungnya nggak buka. Berarti kan warung saya itu mau ditutup Mang. Nah habis gitu dia juga nyaranin, di sana ada orang pinter si pegawai SPBU itu. Ngobrol sama saya, karena petugas SPBU itu tahu saya bukan orang situ kan tahu Mang. Saya ikut istri saya di situ. Saya dikasih tahu alamatnya sama dia, lantas saya pergi sama istri saya ke sana. Begitu dicek kontrol di sana di ahli spiritual, ternyata iya Mang. Warung saya tuh jadi di Jala Sutra Mang. Jadi kalau tempat usaha sudah kena Jala Sutra nggak bakal kelihatan sama orang Mang. Jadi sih kayak dikurung gitulah. Namanya itu Jala Sutra. Nah dari situ saya ngomong sama Mbah Dukun itu, sama dukun itu saya ngomong. Salah saya apa? Kan nggak ada yang namanya warung nasi selain warung nasi saya Mang. Yang namanya orang itu ya nggak mau lah ngelihat orang senang. Walaupun jauh tetap diakalin. Dia bilang gitu si dukun tersebut. Akhirnya saya di istilahnya dikasih air lah, air doa atau air apalah ya. Dikasih air doa, dikasih boreh tuh Mang. Boreh ya itu ya yang terbuat dari panglai jaringo lah. Jaringo bengle kalau orang sini bilang jaringo bengle, garam krosok dikasih yang kayak gitu. Terus saya cari daun kelor buat nyiprat-nyipratnya gitu. Dikasih boreh apa. Tolong direndam, dicampur jadi satu dengan air pesusan beras. Dikasih pesusan beras, dikasih boreh tadi, jeringo panglai, itu ciprat-cipratin pakai daun kelor saya itu. Waktu itu memang hawa warung beda Mang. Hawa warung beda. Cuman tetap istilahnya omset nggak bisa kayak yang pertama, nggak bisa Mang.
Jadi begitu terus begitu, akhirnya kan karyawan-karyawan, istilahnya saudara-saudara istri saya dikeluarin. Istilahnya diberhentikan dulu sejenak. Nah, saya itu kalau hari Jumat itu libur, makanya. Istri saya itu libur kalau hari Jumat. Nah, pas saya lagi di sana, pas saya lagi di istri saya yang ini, yang nomor 3 ini, pas hari Jumat itu, saya sholat Jumat, makanya. Nah, saya sholat Jumat pakai motor karena jauh masjidnya. Saya mau pulang ke rumah ya lewat warung masjidnya tuh. Lewat warung saya. Saya lihat seorang kakek-kakek makanya lagi duduk aja sendiri makanya. Di bawah pohon mahoni pinggir jalan loh. Di pinggir jalan. Di situ saya nggak ada tujuan makanya. Nggak ada tujuan bahwa saya mau minta apa-apa atau saya minta hal-hal yang aneh-aneh lah gitu. Tujuan saya begini makanya. Saya mau ngasih ongkos. Buat kakek-kakek tersebut saya mau ngasih ongkos. Barangkali si kakek ini pulangnya jauh. Atau karena gimana. iba ya? Iya karena iba saya itu. Bukan saya punya tujuan yang macam-macam, bukan. Nah setelah saya berhenti saya kasih uang. Ini kayak buat ongkos sama buat beli es. Buat naik ojek lah. Saya kasih 30.000 makanya. Enggak lah ya. Saya enggak istilahnya enggak butuh ongkos. Saya air minum bawa, udah bawa aja uangnya. Bilangnya begitu makanya si kakek tersebut. Dalam hati saya, apa iya apa enggak kan gitu. Saya kasih uang gak mau. Saya sampai begini makanya, gimana kayak diantar aja kata saya itu. Enggak lah ya, saya suka nganclong ya. Mau kelayang kloyong, mau kelayar keluyur bilangnya gitu makanya. Nah di situ dia itu mencorong makanya, ke saya tuh mencorong. Melotot ke saya, ngelihat saya dengan yang sinis gitu tuh. Terus dia langsung rogo-rogo kantong, ngerogoh kantong, dikasih alamat saya makanya. Kamu tuh harus kesini, bilangnya gitu. Kamu harus kesini karena saya tahu kamu lagi susah. Nah itu saya dikasih alamat, kamu lagi susah saya tahu, kamu perlu bilangnya, kamu perlu kesini bilangnya gitu makanya. Setelah alamat saya pegang, saya pulang ke istri saya. Saya pulang ke rumah, saya ngasih tahu. Saya tuh tadi niat saya iba sama seorang kakek-kakek, ya udah tua lah. Saya kasih uang 30.000 buat ongkos naik ojek atau beli es, dia itu nggak mau bu, kata saya tuh. Dia itu nolak. Nah terus dia ngasih alamat ini, ya alamatnya dekat makanya kalau saya sebutin. Ngasih alamat ini. Saya terima terus dibaca alamatnya, oh tahu saya alamat ini. Memang sih tempatnya sih pelosok lah, tempatnya pelosok. Saya sebutkan aja nama gunungnya. Saya kasih tahu istri saya tertarik makanya. Udah aja, sekarang sih kita libur aja 3 hari kita cari alamat ke sini. Akhirnya ketemu sama desa makanya. Ketemu sama desa, saya nanya ke orang-orang desa nih, orang-orang di sekitar desa itu. Itu jawabnya sinis makanya. Forumnya nggak ada yang enak tuh forumnya. Semua orang desa forumnya nggak ada yang enak. Begini, jadi begitu saya tanya, ini alamat ini bener tak di sini? Memang bener di sini, tapi kamu mau apa? Kalau mau kaya ya kerja, bilangnya gitu makanya. Berarti kan si kakek tersebut memang terkenal. Tapi yang bikin aneh mangai, warga itu istilahnya sinis kepada saya mangai. Itu ngasih warning kepada saya. Tapi dia itu tetap menunjukkan. Kalau dia memang benar-benar tidak ada yang mau datang ke situ ya bilanglah tidak ada. Bukan alamatnya bukan di sini. Ini mah malah warga desa setempat ngasih tahu. Ya di sana rumahnya. Terus jawaban terakhirnya nggak enak. Kalau mau kaya ya kerja, jangan muja. Oh, berarti tempat itu terkenal mangai. Sebenarnya tempat itu tempat si Abah tersebut. Nah, mangai itu saya nanjak itu 2 jam mangai. Nanjak itu 2 jam.
ke gunung. Saya naik, itu di atas itu memang ada satu rumah di atas. Ada satu rumah, terus di situ ada 3 penghuni. Si abah tersebut, istrinya sama menantunya. Assalamualaikum, kata saya itu. Dia nggak jawab salam saya, makanya. Yang keluar itu laki-laki ya sekitar umuran 35-an lah. Ternyata dia itu mantunya, makanya. Saya dikasih alamat ini. Oh memang benar di sini. Dia bilang gitu. Saya mantunya si abah. Terus si abah keluar, saya kaget, mangai. Begitu kaget, ternyata si abah tersebut itu orang tua yang waktu saya setelah pulang sholat Jumat itu, mangai. Udah nggak usah kaget. Nah, saya ngobrol. Bah, kok abah jauh? Kata saya, jalan-jalan jauh. Iya, saya biasa nganclong. Bilangnya kata si abah gitu. Saya tuh biasa nganclong, jadi kemana aja saya maunya. Pokoknya kemana, keliling-keliling lah. Kadang-kadang saya sampai 2 hari nggak pulang, keliling terus ya. Oh, nah berhubungnya ketemunya sama kamu ya, kamu yang tak kasih alamat ini. Nah di situ saya dan istri saya diskusi, makanya. Yang saya maksud, tuh merinding saya nih. Yang saya maksud, kamu berdua suami istri kesini tuh mau atau tidak melakukan pesugihan anak tunggal, makanya. Kalau mau ambil pesugihan anak tunggal. Maksudnya gimana kayak? Saya ini udah tahu. Kamu ini punya anak tunggal. Nah istri kamu anaknya juga tunggal. Kalau istri saya mesem aja, mangai. Dibilang anaknya tunggal itu mesem aja. Ini hari sudah sore. Cepet kalau mau iya. Kalau nggak mau sudah. Nggak apa-apa, saya nggak maksa. Akhirnya istri saya nyereg terus, mangai. Nyereg terus. Begitu nyereg terus, saya mengiyakan jadinya, mangai. Dia bilang begini, kalau enggak anak si AA, anak saya juga anaknya 1. Tuh, dia bilang gitu, mangai. Akhirnya dari situ dia rela berkorban, apalagi saya, mangai. Di situ saya kecolongan, mangai. Akhirnya mengiyakan, saya dan istri saya yang nomor 3 itu mengiyakan, pulang. Saya itu malam itu, mangai, malam sepulang dari Syabah itu, malam itu ketar-ketir, mangai. Ketar-ketir. Ya lihat anak, istilahnya saya misalkan kaya, anak hilang. Tapi istri saya ini dorong terus. Istilahnya membujuk terus tuh, mangai. Membujuk terus. Kalah saya, mangai. Sama bujukan istri saya itu kalah. Di situ kok Mas John tega gitu ya? Ya karena bujukan, mangai. Bujukan istri saya, mangai. Itu bujukannya benar-benar dahsyat itu. Jadi benar-benar itu rong-rongan, mangai. Benar-benar saya tuh seolah-olah udah ketutup, mangai. Berapa banyak kisah-kisah saya, mangai, yang saya kisahkan belum pernah saya istilahnya mewadalkan atau menumbalkan anak sendiri. Nah baru kali ini mangai saya ungkap. Sebenarnya sih saya sedih nih, mangai. Sebenarnya saya sedih, cuman gimana ya istilahnya, rasa unek-unek saya suruh keluar semua. Besokan harinya dia ngejak lagi ke sana, ayo berangkat ke sana. Di sana fotonya anaknya dia, mangai. Fotonya anaknya dia, mangai, dikasihkan. Ayo aja fotonya anaknya situ mana. Jadi dia punya anak mau dikorbankan, saya punya anak mau dikorbankan, mangai. Cuman jebakan dia, mangai. Akhirnya 2 foto diserahkan, dia anaknya laki-laki, saya anak perempuan. Satu-satunya saya, mangai. Nah setelah deal, obrolan, beri syarat. Jadi dikasih catatan suruh beli syarat-syarat, mangai. Suruh beli syarat-syarat. Saya anak perempuan bawanya cemani perempuan, mangai. Istri saya anaknya laki-laki bawanya cemani laki-laki, mangai. Jadi itu persembahannya itu menggunakan ayam cemani, mangai. Habis itu segala-gala udah beres, kita naik, mangai.
Menuju ke sana lagi, ke atas lagi, sudah siap? Ya, sudah tulus. Saya bilang, yang perempuan istri saya dibilang iya, sanggup dengan resikonya apapun. Nah, pas itu dimasak di situ, tapi ayam cemani nggak dipotong Mang Ai. Nanti di atas yang motong saya. Setelah masak di situ, hari mulai gelap, mulailah berangkat Mang Ai. Mulai berangkat ke tempat ritual Mang Ai. Kalau kita jalan kaki itu 2 jam Mang Ai. Setelah nyampe ke atas, itu baru jam 7 sore Mang Ai, isya lah. Jadi saya itu di situ berlima Mang Ai. Si ibunya, si menantunya sama si abah saya dan istri saya. Di situ saya riungan dulu, nggak tahu ya si Aki itu baca-baca apa nggak ngerti lah. Dari mulai jam 7 sore itu jam 7 malam itu isya itu ya, setelah isya itu. Nggak tahu si Aki itu baca-baca apa, nggak ngerti lah saya Mang Ai. Lama itu bacaan Mang Ai. Nah itu tuh si kakek tersebut habis istilahnya ngebaca mantra, kami berlima itu Mang Ai ya. Kami berlima habis ngebaca mantra itu makan itu Mang Ai. Tumpeng yang saya bawa itu dimakan kami berlima. Selamatan lah istilahnya, selamatan. Nah setelah bacaan lama, yang tadinya istilahnya di tanah lapang, Mang Ai, saya itu diajak sama dia. Ayo waktunya sudah tiba aja, itu sudah ditunggu aja. Saya ke sana Mang Ai. Nah ternyata di tempat ritual tersebut itu hanya pohon Mang Ai. Pohon besar, rindang tuh Mang Ai. Cuman si pohon itu berbalut kain putih Mang Ai. Saya disuruh duduk dengan istri saya, lantas nih istilahnya kamu kalau belum didatangin kamu jangan pergi. Bilangnya begitu. Kalau belum didatangin kamu jangan pergi ya. Jangan berani-berani pergi. Kalau kamu sudah selon, sudah bulat hatinya, pasti didatangin. Bulat kata saya. Nggak ada sesajian, nggak ada apa. Sesajinya udah dimakan tadi. Yang saya bawa dari bawah. Begitu nyampe ke pohon tersebut, saya dikasih peso, istri saya dikasih peso. Saya motong yang perempuan Mang Ai. Kalau inget itu saya sebenarnya nggak kuat Mang Ai. Motong sendiri. Saya potong itu ayam krekes. Mati. Istri saya dipotong lagi ayamnya Mang Ai. Mati lagi. Yang orang namanya ayam dipotong kan pasti mati Mang Ai. Nah, di situ isyarat Mang Ai. Di situ baru keluar isyarat. Isyarat si kakek bilang begini, berarti kamu dengan istri kamu benar-benar bulat. Kalau tidak bulat hatinya kamu berdua, gak bakalan berani salah satu motong ayam. Duduk, diam dan tunggu nanti. Nah begitu. Agak lama saya Mang Ai. Itu yang ada kabut terus Mang Ai. Kabut halimun dong Mang Ai. Halimun yang memang di atas ya. Nah, halimun. Nah, di situ istri saya sempat melihat babi, cuman berwarna emas Mang Ai. Itu babi warnanya emas. Istri saya sempat ngomong, ada apa? Itu ada babi warnanya emas. Bilang begitu. Istri saya itu, dah babi emas lewat. Nah setelah babi emas lewat, istri saya lagi ngelihat lagi Mang Ai. Ada kucing hitam kecil Mang Ai. Pluk satu. Si kucing itu satu, saya juga, itu ada kucing biarin. Si kucing itu satu Mang Ai, itu bisa ratusan Mang Ai. Mungkin orang-orang yang pernah ritual di situ saya ngomong seperti ini ya. Kebanyakan orang cari nomor ke situ Mang Ai. Orang cari togel pasti bilang ya kucing balatak sudah jadi ratusan. Nah, setelah kucing itu kayak yang bikin aneh, datangnya satu terus dari satu itu berat kucing jadi ratusan. Nah terus yang bikin aneh pulangnya baris Mang Ai. Pulangnya tuh baris. Nah di situ itu ada kuburan satu Mang Ai, cuman bukan ya tidak dikeramatkan lah, itu kuburannya kuburan Konghucu Mang Ai. Setelah kucing pergi, angin puting beliung, seolah-olah si pohon itu ingin
roboh lah, seolah si pohon itu ingin rubuh. Angin puting beliung menerjang, setelah angin puting beliung hujan Mang Ai. Memang saya rasakan basah, saya juga basah. Geradak hujan tuh Mang Ai. Cuman ya dikatakan hujan lewat lah Mang Ai. Cuman saya tahu ini bertanda. Setelah hujan lewat waktu itu datanglah sesosok makhluk. Itu kan foto anak saya dan anaknya dia kan dibawa Mang Ai. Datang sesosok makhluk. Ternyata yang ditunjuk anak saya, Mang Ai. Yang ditunjuk anak saya, di situ saya sempat merasakan sedih lah, Mang Ai. Ngereget saya tuh. Di situ sempat ngerasakan greget. Karena yang benar-benar tunggal itu anak saya. Setelah yang ditunjuk foto anak saya, makhluk tersebut hilang. Saya serahkan foto ke abah tersebut. Itu anak saya itu bakal diambilnya itu juru kunci itu tahu Mang Ai. Bulan sekian, tahun sekian, jam sekian anak kamu nanti diambil. Coba. Orang tuanya siapa Mang Ai yang begitu Mang Ai? Sok. Tahun sekian, tanggal sekian, bulan sekian. Anak kamu bakal diambil. Nah setelah diambil kepergian anak kamu berdua ini bakalnya sukses. Gak ada yang bisa ngalahin istilahnya. Dalam usaha apapun, dalam bidang apapun gak ada yang bisa ngalahin. Ada rasa nafsu Mang Ai. Cuman udah kesepakatan saya dan istri saya. Dia juga kan mau berkorban Mang Ai. Nah dari situ istri saya bilang sama si juru kunci tersebut, saya kan dagangannya merosot, saya kan omsetnya turun, dagangannya hampir bangkrut, kok kenapa kayaknya harus nungguin istilahnya anak tiri saya, nungguin anak tiri saya meninggal baru saya menjadi kaya. Coba rasain dulu kamu, walaupun anak kamu belum diambil, tetap usaha kamu bakal maju lagi. Cuman setelah anak kamu diambil, setelah anak kamu istilahnya anak tiri kamu meninggal, kamu bakal punya harta yang berlimpah, bilang gitu. Pulang dari situ, itu dagang tuh Mang Ai, dagang. Warung nasi lanjut ke warung nasi, itu trap lagi Mang Ai, muncul lagi anak sayanya yang di rumah, yang anak dari istri tua Mang Ai, sakit lagi, gering lagi, dibawa ke rumah sakit, nggak ada obatnya Mang Ai, nggak ada penyakitnya. Karena apa? Itu tes saya, ujian saya di situ Mang Ai, kuat atau enggak Mang Ai. Jadi anak saya sakit sebenarnya Mang Ai, sebenarnya tidak boleh saya obatin, nggak boleh saya obatin sebenarnya. Cuman saya formalitas kepada istilahnya keluarga saya lah gitu. Pas di situ lama warung sudah cenghar lagi Mang Ai, warung sudah hebat lagi, penghasilan bisa sampai 6 bahkan lebih dengan bantuan itu. Kelamaan saya mendengar Mang Ai, mendengar bahwa istri saya itu anaknya bukan 1, ternyata 3 Mang Ai. Di situ saya marah Mang Ai. Marah karena dia itu seolah-olah menjebak saya, ingin menghabisi keturunan saya yang tunggal satu-satunya yang dari istri tua saya. Nah, di situ saya mendengar langsung dari saudara-saudaranya berikut tetangga tersebut itu, saya mendengar langsung bahwa istri saya itu anaknya 3 Mang Ai. Anak 3 yang ikut dia 1, yang ikut mantan suaminya 2. Saya sabar nih Mang Ai, saya nggak mau kecolongan, istilahnya nggak mau nuduh lah. Saya mau tahu buktinya sendiri. Ternyata iya.
mantan suaminya datang pakai motor boncengan sama anaknya dulu. Di situ saya baru langsung istilahnya darah tuh ngedrop, saya tuh ngelos lah istilahnya, les-lesan lah gitu. Dalam artian les-lesan saya tuh mau dijerumuskan, anak saya itu mau diambil berarti. Nah dari situ saya marahin istri saya bendak-bendak dia, cuman saya nggak sampai nyebut ngambil pesugihan begitu Mai. Ya tukar, ribut gedean sama istri saya sampai nggak pulang-pulang, tetap anak saya sih tetap sakit lagi. 3 hari sakit, bawa ke rumah sakit. Nah setelah itu saya datang lagi ke kampung tersebut, ke Gunung, nemuin Bapak Kunci. Setelah nemuin Bapak Kunci, Pak Kunci saya merasa dibodohi, termasuk Anda membodohi saya, kata saya. Anda sudah tahu, si Pak Kunci ini udah tahu kenapa anak saya diterima, anak dia ditolak, karena dia bukan anak tunggal. Berarti di sini Pak Kunci juga membodohi saya, Pak Kunci. Saya bilang kayak gitu, Mai. Tapi kan di situ Mas Jan udah tahu kalau motong ayam itu pasti diambil kan? Iya. Mas Jan mau motong? Saya mau karena bujukan istri saya juga siap mengorbankan saya, Mangai. Kan gitu. Saya mau mengorbankan saya, sampeannya juga harus mengorbankan. Jadi andaikan anak tiri diambil, iya, nggak apa-apa Mas Jan? Nggak apa-apa. Jadi dua-duanya? Dua-duanya. Fair. Gitu. Waduh, luar biasa ya? Ya itu makanya dalam tadi awal cerita sebenarnya saya malu, ini maksudnya aib keluarga ini, Mai. Jadi ini gimana sebenarnya Pak Kunci? Bisa nggak ada penangkalnya nggak? Waduh ya nggak bisa. Jadi percuma anak kamu sakit diobatin percuma. Wah di situ saya pusing, Mai. Nah setelah saya pulang, jadi saya tuh kalau lihat anak saya tuh Mangai nangis lagi. Kalau lihat anak saya nangis lagi. Karena tahu hari haknya anak saya diambil itu tahu Mangai. Bakalnya tanggal sekian, tahun sekian, bulan sekian itu tahu. Gak kuat Mangai, gak kuat lihat anak sendiri. Itu ibunya itu gak tahu Mangai. Istri saya yang pertamanya itu gak tahu. Jadi saya mau menjelaskan gimana, tidak menjelaskan gimana. Sedangkan ini beban berat yang saya tanggung gitu. Beban istilahnya beban perasaan yang sangat berat ini mah yang saya tanggung ini. Jadi gimana ya? Itu kurang lebih berjalan 4 bulanan Mangai. Kurang lebih berjalan 4 bulanan mulai ada tanda-tanda sesosok makhluk yang mendatangi anak saya. Jadi anak saya itu hidupnya nggak tenang Mangai. Selagi dia melong, dia melek gitu tuh. Entah itu siang, entah itu malam selalu ada makhluk yang mendatangi. Jadi anak saya itu tenangnya kalau hanya tidur Mangai. Itu pun sangat-sangat capek baru dia bisa tidur. Anak seusia 8 tahun itu Mangai. Perempuan. Nah, dia waktu sekolah itu Mangai ya, kelas 2 SD. Itu dari istilahnya dari sekolahan tuh kuat lari pulang Mangai. Itu anak lagi sekolah. Pulang bilang ke ibunya, "Bu, ada orang tinggi besar." Ini yang anehnya siang loh Mangai. Anak saya waktu sekolah. Ada orang tinggi besar. Jadi ceritanya saya tuh kan bilangnya mama ya Mangai ke ibunya. Saya tuh mahnya lagi ke istilahnya ke belakang lah ke toilet. Itu di toilet itu dihadang Mangai sama sesosok makhluk tinggi besar membawa cengkrong Mangai. Cengkrong itu sabit. Sabit Mangai, kalau curut sih kecil. Sabit tuh. Itu orang itu membawa sabit seolah-olah mau ngayunin badannya Dede mah. Dede langsung pergi, langsung lari, itu kuat pulang Mangai. Itu siang hari loh. Siang hari. Nah, yang aneh lagi Mangai, saya nggak ada Mangai, lagi berangkat saya Mangai, saya lagi berangkat. Itu malam kecolongan Mangai. Itu pernah kecolongan istri saya jam 3 pagi Mangai. Jam 3 pagi istri saya mau istilahnya mau ke belakang mau kencing, lihat anak saya nggak ada Mangai. Pintu udah terbuka. Merinding Mangai tuh saya tuh, kenceng man. Begitu lihat pintu udah terbuka, istri saya keluar.
Nah keluar itu ada Pak RT. Kalau di saya kan Pak RT-nya itu istilahnya suka ngontrol kalau malam gitu. Kalau malam suka bolak-balik lah kontrol warga. Itu Pak RT ngasih tahu mangai ke istri saya. Ika anak kira lagi di jembatan ya. Anak kamu tuh lagi di jembatan, diajak pulang sama saya nggak mau. Kata merinding ya. Kata Pak RT itu. Untung Pak RT-nya waktu malam itu Pak RT kontrol mangai. Kalau Pak RT nggak kontrol udah jos. Istri saya ngedak di jembatan mangai, lagi ngobrol sendiri mangai. Istri saya nangis, langsung dipegang tangannya, digeret pulang anak saya. Umur 8 tahun waktu itu anaknya. Digeret pulang, suruh istighfar, suruh apa. Nah di situ mata anak saya udah nggak ada mangai. Dalam artian hitam-hitamnya itu udah mengecil. Banyakan yang putihnya, yang hitam-hitamnya itu udah mengecil. Istri saya di situ nangis, istri saya nelpon saya mangai. Saya waktu itu lagi berangkat. Ya saya bilang ya udah sabar aja karena saya tahu mangai. Cuman nggak bakal istilahnya nggak bakal diambil belum waktunya mangai. Nah pas lambat laun itu 2 bulan lagi mau diambil. Itu saya sendiri kedatangan mangai. Saya ada di rumah, saya lagi duduk di depan kan depan saya itu masih banyak kebun gedang, kebun pisang. Saya lagi duduk sendiri, saya itu didatangi sesosok makhluk seperti gonggo mangai. Seperti gonggo, laba-laba, seperti laba-laba, cuman kepalanya manusia botak mangai. Dia bilang begini mangai, bulan depan anak kamu saya mau ambil. Wah di situ mau saya itu saya. Bulan depan anak kamu mau saya ambil, hidup kamu bakalnya mulia. Langsung ditukar saya tuh, itu cash langsung ditukar mangai. Entah itu berupa emas, entah itu berupa uang mangai. Langsung cash ditukar itu. Di situ mangai, hari per hari itu saya sedih terus lihat anak saya. Anak saya lagi jalan. Wah jatuh sendiri mangai, blog. Bangunin lagi, bopong lagi. Karena saya sudah tahu mangai. Hari haknya bakal anak saya diambil itu saya tahu. Lagi main jalan, jatuh lagi, blog lagi. Siapa yang gak sedih orang tua kayak gitu. Istri sayanya tuh bilang mangai. Bilang begini. Ini anak kayak gak wajar mangai. Coba cari ke orang pinter. Saya melarang terus mangai. Gak percuma kata saya. Cuman saya nggak bilang hari ini nanti hari kapan-kapannya saya nggak sebutin sama istri saya. Saya cuman bilang percuma, nggak usah. Itu aja. Nah istri saya itu maksa mangai. Setelah istri saya maksa, saya nggak antar istri saya mangai. Orang saya yang punya perjanjian, jadi percuma kalau saya minta tolong sama orang percuma. Jadi saya biarin aja istri saya keliling-keliling kemana nyari orang pintar, biarin aja. Setelah itu jarak kurang lebih 20 harian lagi mangai. 20 harian lagi. Itu batin sih mangai, saya tuh dibatin nangis terus dibatin sih, saya nggak kuat. Saya merasa dibodohin nih. Nah dari situ istri saya mendapat orang pintar, telah mendapat orang pintar, suruh ngobatin anak saya. Ternyata orang tersebut mangai, orang pintar bilang kepada istri saya begini mangai, bahwa anak kamu ingin dijadikan tumbal oleh bapaknya. Wah istri saya marah mangai, ngaca parah. Ya saya diem aja. Gimana gini. Cuman ada cumanya mangai. Di situ si orang pintar tersebut ngomong begini. Ini yang diminta anak tunggal, sedangkan ini bukan anak tunggal. Bilangnya gitu kan, istri saya namanya mangai. Kalau anak kamu ini sebenarnya bukan anak tunggal ya Pak. Istri saya juga istilahnya mungkir mangai bahwa anak saya itu anak tunggal. Bilang begitu sama orang tersebut, bukan. Coba kamu ingat-ingat. Oh iya. Waktu saya nikah sama istri saya dapat 5 bulan itu mangai keluar itu mangai. Si
itu keluar. Keguguran gitu. Keguguran. Nah di situ istri saya tidak laporan sama saya. Tidak laporan sama saya. Jadi nggak tahu bahwa tersebut sudah istilahnya sudah berbentuk makanya. Kata istri saya memang kayak cicak lah gitu. Kayak cicak. Cuman sama istri saya dikubur. Nah salahnya istri saya nggak bilang sama saya. Tuh, kata orang yang nambahin, yang nyembuhin anak saya itu bilangnya begitu. Tenang aja, anak kamu bukan anak tunggal, bilangnya gitu. Masa saya kan nggak punya anak lagi. Coba ingat-ingat, ternyata iya. 5 bulan setelah saya nikah, istri saya mengalami keguguran. Nah, disitulah anak saya bisa terselamatkan, Bang. Yang tadinya dikira anak tunggal, ternyata anak saya bukan anak tunggal. Berarti si makhluk ini nggak tahu ya? Nggak tahu, Bang. Bodoh juga ya? Bodoh juga, nggak tahu. Pas peristiwa hari H-nya, Bang. Peristiwa hari A-nya itu bisa dibilang saya 200 orang ngumpulin, Bang. Dari saudara saya, saudara istri saya. Istilahnya saya asli orang situ. Istri asli orang situ. Jadi saya banyak saudara, istri saya banyak saudara, Bang. Bahkan yang dari Majalengka, saudara dari bapak saya itu disuruh pulang semua. Ada 200 orang itu, saudara sanak tetangga itu. Penuh, Bang, di situ. Waktu hari pengambilan itu memang anak saya udah pingsan, Bang, sudah pingsan, sudah nggak sadar lah waktu hari itu. Dari siang juga waktu itu udah nggak sadar. Minta tolong sama tangga, sama saudara, datang semua, ada 200 orang. Itu penuh, Bang, ngaji semua. Itu yang datang apa, Bang? Cuman angin besar, muser, udah nggak ada apa-apa, Bang. Karena anak saya aslinya bukan anak tunggal. Jadi dia mau ambil, karena anak saya bukan anak tunggal, dia nggak jadi ngambilnya gitu, Bang. Begitu. Lantas setelah peristiwa itu genap 2 tahunnya saya cerai, Bang. Dengan istri ketiga? Dengan istri yang ketiga. Ya, dengan istri pertama ribut besar nih? Ya nggak ribut besar lagi, saya sampai ditonyor-tonyor, Bang. Mertua saya. Warga tahu juga ya? Warga tahu, Bang, tahu. Tapi ya warga juga di situ saya nggak bilang bahwa anak saya ingin diwadalkan, bukan, Bang. Bahwa anak ini terkena mau diwadalkan sama orang gitu, bukan diwadalkan sama saya, bukan. Tetangga taunya anak saya itu diwadalkan sama orang. Ternyata yang mewadalkan kan saya sendiri, Bang. Kalau tahu, ya waktu itu kan gimana ya, mungkin tahu dari sini, Bang, dari video ini nanti. Gimana tuh, nggak apa-apa? Nggak apa-apa lah, karena itu kan kisahnya ada. Terus saya kan gagal, tidak jadi. Nah terus di sini kan saya istilahnya sudah tidak bermain hal-hal yang seperti itu, Bang. Memberi pelajaran ya? Hanya memberi pelajaran kan gitu. Nah, pas 2 tahun itu, Bang, dari tahun 2013 sampai tahun 2015 saya cerai dia, Bang, langsung. Setelah itu Mas John nggak kapok ya? Maksudnya gimana? Masih berburu pesugihan juga? Makanya itu, Bang, jadi saya susah, Bang. Terakhir itu, Bang, ya itu dicegat sama orang tua saya sendiri yang bilang itu. Sampai orang ya sebelum bapak saya sedo gitu, Bang. Sebelum bapak saya sedo, sebelum bapak saya meninggal itu kan bilang, kamu lari kemana aja nggak bakal kamu diterima, bilang gitu. Terus ibu saya kan sampai kalau saya itu sampai meneteskan air mata itu ibu saya. Kalau ngomong nggak, Bang. Kalau ngomong sih nggak, cuman meneteskan air mata. Setap saya, Bang, ya. Jadi saya walaupun begini, Bang, jangankan jalan baik, jalan kayak gitu juga saya izin sama orang tua, Bang. Hampir saja ya? Hampir saja. Nah, pas itu 2 tahun itu, Bang. 2 tahunnya setelah lama ya saya cerai, terus saya lewat ke jalan itu ya alhamdulillah warungnya juga udah berantakan. Bubar juga? Bubar. Tapi dia masih hidup, Bang. Sampai sekarang? Sampai sekarang masih udah kawin lagi dia. Udah kawin lagi. Mudah-mudahan nonton nih. Ya mudah-mudahan nonton, ini peringatan lah bagi dia gitu. Kan gitu. Berarti kisah ini paling ekstrim menurut paling saya ekstrim, ya. Kisah Mas John yang paling ekstrim. Sampai anaknya
hampir diambil ini. Ya itu yang namanya hitam-hitam tuh nggak ada di hari H sih, Bang. Mata tuh putih semua, kejet gitu. Itu kalau terjadi gimana Mas John? Nggak bakal terjadi karena saya sudah dikasih tahu sama orang yang Ya anggaplah misalnya memang itu anak tunggal. Kejadian tuh hilang. kejadian anak saya nggak ada. Ya sebelum itu juga kan saya udah ngenes. Kalaupun anak saya meninggal, istilahnya diambil gitulah, kejadian terjadi lah, istilahnya terjadi. Itu saya dibayar cash makanya. Miliaran mungkin ya? Ya mungkin nggak ternilai, nggak ternilai makanya, nggak ternilai, dibayar cash itu. Oke, pesan untuk subscriber gimana Mas John dari kisah ini? Ya kalau pesan saya sih janganlah bermain-main dengan pesugihan itu karena kesatu apa yang saya alamin udah beberapa kali saya masuk ke tempat-tempat pesugihan itu istilahnya tidak semudah membalikan telapak tangan mangai. Kesatu dari segi finansial, terus kedua dari waktu. Itu waktu banyak yang kebuang, uang banyak yang kebuang kan gitu. Ini Mas John demi cinta rupanya nih. Iya itu, saya buta karena cinta bilang. Bisa dibilang begitu. Karena saya bisa terhasut lah mangai. Terhasut. Oke. Sobat MM, ini kisah paling epik dari Mas John di antara video-video sebelumnya ya. Ternyata Mas John ini pernah juga menumbalkan anaknya. Betul. Hampir saja. Terima kasih Mas John menambah info kembali untuk kita semua dan peringatan bahwa jangan coba-coba melakukan pesugihannya. Kita akan jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.